Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Tradia Kartun. Jangan lupa untuk berlangganan, tekan lonceng pemberitahuan, dan ikuti perjalanan edukatif kita tentang dunia perfilman. Membangun sebuah cinematic universe bukanlah tugas yang mudah. Proses ini mengharuskan setiap film di dalamnya untuk memiliki keterhubungan yang kuat. Cerita-ceritanya perlu disusun dengan baik agar bisa berkelanjutan dan membuka jalan bagi film-film baru di dalamnya. Meskipun banyak cinematic universe yang telah dibuat, tidak semua berakhir dengan sukses. Ternyata ada beberapa film besar yang justru merusak kesinambungan dalam cinematic universe yang telah dibangun. Apa saja film-film tersebut? Tonton videonya dan jangan di-skip sehingga tidak gagal paham. Speed 2, Cruise Control sepenuhnya tidak melibatkan Keanu Reeves, bintang utama dari film Speed pertama. Jason Patric mengambil alih peran sebagai protagonis, sedangkan Sandra Bullock kembali sebagai pemeran utama. Film ini meraih beberapa nominasi di Razzie Awards dan dianggap sebagai salah satu sequel paling buruk sepanjang masa, menjadikannya mungkin sebagai akhir dari Cinematic Universe Speed. Meskipun sebelumnya ada rencana untuk membuat film ketiga, ceritanya berkisah tentang Alex Shaw, Jason Patric, seorang perwira keamanan dan kekasih Annie Porter, Sandra Bullock. Mereka sedang menikmati liburan di kapal pesiar mewah di Karibia ketika seorang penjahat komputer jenius, Geiger, Willem Dafoe, mengambil alih kendali sistem navigasi kapal. Geiger bermaksud menabrakkan kapal ke sebuah pulau kecil, menciptakan kecelakaan besar-besaran dan merugikan perusahaan asuransi. Annie, yang sudah mengalami petualangan serupa sebelumnya, berusaha menghentikan Geiger dan menyelamatkan penumpang serta awak kapal. Meskipun film ini tetap menonjolkan konsep kecepatan, kali ini ceritanya berfokus pada kapal pesiar daripada bus yang harus terus berjalan dengan kecepatan tertentu. Police Academy, Mission to Moscow merupakan film penutup dari Cinematic Universe Police Academy. Dirilis setelah 8 film sebelumnya, film ini disambut dengan reaksi negatif dari kritikus dan penonton, dianggap sebagai salah satu karya terlemah dalam Cinematic Universe Police Academy. Akibatnya, tidak ada lagi film Police Academy yang diproduksi setelah ini. Dalam plotnya, anggota Akademi Kepolisian, yang penuh dengan kejenakaan, terlibat dalam misi internasional. Komandan Lazard, George Gaines, bersama timnya, termasuk Kapten Harris, G.W. Bailey, Kapten Callahan, Leslie Easterbrook, dan Komandan Rakov, Christopher Lee, memainkan peran kunci dalam operasi untuk menangkap penjahat berteknologi tinggi yang ingin merusak keamanan dunia. Mereka berangkat ke Moskow, Rusia, bekerja sama dengan polisi setempat untuk menyusun rencana dalam menghadapi ancaman tersebut. Dalam perjalanan mereka, anggota Akademi Kepolisian menghadapi berbagai situasi lucu yang seringkali melibatkan kekonyolan, sesuai dengan ciri khas seri Police Academy. Meskipun selalu menghibur, namun Cinematic Universe ini pada akhirnya harus mengakhiri perjalanannya. Superman 4, The Quest for PAC menceritakan upaya Superman, Christopher Reeve, untuk mencapai perdamaian dunia dengan menghancurkan senjata nuklir secara global. Mendengar permohonan seorang anak muda yang cemas terhadap ancaman perang nuklir, Superman memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Clark Kent, Superman mengajukan proposal di PBB untuk mengakhiri perlombaan senjata nuklir. Namun, rencananya terhambat oleh Lex Luthor, Gene Hackman, yang melarikan diri dari penjara dan menciptakan klon jahat Superman bernama Nuclear Man. Dengan anggaran produksi yang sangat terbatas dibandingkan dengan film-film Superman sebelumnya, Superman 4, The Quest for PAC mengalami penurunan kualitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, film ini dianggap sangat buruk dan menjadi film terakhir Superman yang dibintangi oleh Christopher Reeve. Superman 4, The Quest for PAC dirilis seminggu setelah Jaws, The Revenge, menunjukkan lagi mengapa sebagian besar Cinematic Universe harus berakhir setelah dimaksimalkan. Saat rilisnya,
film ini juga bersaing dengan beberapa film besar lainnya seperti RoboCop dan adaptasi baru Snow White. Jaws: The Revenge adalah entry keempat dalam Cinematic Universe Jaws. Film ini mendapat kritik negatif dari para kritikus dan penonton, dianggap sebagai salah satu film terburuk dalam franchise ini. Yang membuatnya berbeda, Hugh dalam film ini tidak hanya menjadi makhluk biasa, tetapi memiliki motivasi pribadi untuk mengejar keluarga Brody, bukan hanya karena naluri alaminya. Ellen Brody, Lorraine Gary, setelah kehilangan suami dan anaknya dalam serangan hiu, hidup dengan trauma dan kekhawatiran akan keselamatan keluarganya. Ketika putranya yang lebih muda, Sean, tewas dalam serangan hiu, Ellen yakin bahwa hiu-hiu tersebut mengejar keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk pindah ke Bahamas dan tinggal bersama putranya yang lebih tua, Michael, Lance Guest, dan keluarganya. Namun, serangan hiu terus terjadi. Ellen yakin bahwa hiu tersebut adalah yang sama yang telah menyerang keluarganya sebelumnya, dan meyakini bahwa hiu itu memiliki motivasi pribadi untuk membunuh mereka. Film ini dianggap sebagai kegagalan total, mencoreng nama baik Cinematic Universe Jaws. Setelah rilis Jaws: The Revenge, tidak ada lagi film lanjutan Jaws yang diproduksi. Kembalinya Sarah Connor dan T-800 seharusnya menjadi penyegar bagi Terminator, Dark Fate. Film ini dijanjikan sebagai pengembalian ke akar, mengingat beberapa film Terminator sebelumnya mendapat kritik buruk dan merusak reputasi Cinematic Universe ini. Sayangnya, Dark Fate juga mendapatkan ulasan yang kurang memuaskan, dan penerimaan di bioskop tidak memuaskan. 20th Century Studios, pembuat film ini, akhirnya harus menanggung kerugian. Terminator: Dark Fate diumumkan sebagai sequel langsung dari Terminator 2, Judgment Day, mengabaikan peristiwa dalam film-film Terminator setelahnya. Langkah ini diambil untuk memberikan arah baru bagi Cinematic Universe ini setelah beberapa film sebelumnya mendapat kritik buruk. Dalam cerita ini, sebuah Terminator canggih bernama Rev-9, Gabriel Luna, dikirim dari masa depan untuk membunuh Dani Ramos, Natalia Reyes, seorang wanita muda yang tidak mengetahui nasibnya, Sarah Connor, Linda Hamilton, kembali untuk melindungi Dani. Setelah kegagalan Terminator, Dark Fate dan beberapa film Terminator sebelumnya, James Cameron turun tangan langsung untuk menyelamatkan Cinematic Universe ini. Cameron telah mengkonfirmasi keterlibatannya dalam pembuatan film Terminator berikutnya. The Mummy awalnya dirancang sebagai bagian dari Dark Universe, sebuah proyek yang bertujuan menghidupkan kembali monster klasik dari Universal Pictures, seperti Dracula, Frankenstein, dan Hunchback of Notre Dame. Sayangnya, Dark Universe tidak melanjutkan setelah kegagalan film pembuka, The Mummy. Meskipun dibintangi oleh Tom Cruise, film ini tidak mendapatkan ulasan positif dan tidak sukses di box office. The Mummy mengisahkan petualangan Nick Morton, Tom Cruise, seorang prajurit yang tanpa sengaja membangunkan Ratu Mesir kuno yang terkutuk bernama Ahmanet, Sofia Boutella. Ahmanet, yang sebelumnya dihukum oleh rakyat Mesir karena tindakan jahatnya, berusaha menggunakan kekuatan gelap untuk hidup kembali dan menyebarkan kehancuran di dunia. Sebagai bagian dari rencana gelapnya, Ahmanet mengejar Nick, yang kemudian menemukan bahwa dia memiliki ikatan khusus dengan ratu kuno tersebut. Nick bekerja sama dengan seorang arkeolog, Jenny Halsey, Annabelle Wallis, dan seorang ahli militer, Henry Jekyll, Russell Crowe, dalam upaya untuk menghentikan Ahmanet sebelum mencapai tujuannya yang mengerikan. Justice League menjadi salah satu kegagalan terbesar pada tahun 2017. Awalnya disutradarai oleh Zack Snyder, namun karena alasan pribadi, Snyder meninggalkan proyek tersebut selama tahap produksi dan digantikan oleh Joss Whedon. Hal ini menciptakan dua gaya yang berbeda dalam film dan menghasilkan banyak perubahan pada adegan setelah pengambilan gambar utama. Cerita Justice League berkisah tentang upaya Batman, Bruce Wayne, dan Wonder Woman, Diana Prince,
untuk membentuk tim pahlawan super yang kuat guna menghadapi ancaman yang muncul setelah kematian Superman. Ancaman tersebut berasal dari Steppenwolf, makhluk jahat dari dunia apokalips yang mencari Mother Boxes untuk menghancurkan bumi. Batman dan Wonder Woman merekrut Aquaman, The Flash, dan Cyborg untuk bergabung dalam Justice League. Meskipun awalnya ragu satu sama lain, tim tersebut harus bersatu dan mengatasi perbedaan mereka untuk menghentikan Steppenwolf dan menggagalkan rencananya yang dapat menghancurkan dunia. Film ini memiliki arti penting bagi DCEU karena mempersatukan berbagai superhero terkuat, tetapi karena kegagalan total dalam berbagai aspek, Justice League memicu rencana Warner Bros. Untuk melakukan reboot terhadap DCEU. Nah, itulah 7 film yang hancurkan Cinematic Universe. Semoga Anda terhibur dan menikmatinya. Dan tidak kalah penting, terima kasih banyak atas dukungan Anda, kami berharap konten kami memberikan wawasan baru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bergabung bersama Tradia Kartun, selamat tinggal semoga harimu penuh kebahagiaan dan keajaiban.